Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya, pembahasan soal-soal matematika. Ini matematika tingkat lanjut kelas 11 SMA ya. Ini bagian B mengenai fungsi dan pemodelannya. Bagian B nomor 4. Tentukan domain dari fungsi berikut. Fx sama dengan akar dari x tambah 3 per 1 kurang x kali 1 kurang 2x kali 1 kurang 3x. Ya. Ini kita buat. Ini gampang ya, yang penting syarat dalam akar dan penyebut yang perlu kita pahami. Kalau dalam akar kan, kita buat dulu ya, jawab. Kalau hanya di dalam akar kan lebih besar sama dengan 0 ya. Tapi kalau penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya gini. Ini kita buat soalnya. Kita buat dulu ya. Fungsi X sama dengan akar. Akar X tambah 3 per. Jadi 1 kurang X dikali 1 kurang 2X dikali lagi 1 kurang 3X. Ingat konsep kalau dia di dalam akar. Yang ini dia ya. Dalam akar. Nah, ini konsepnya. Nah, tahu di sini aja kita buat ya. Ini. Konsep di dalam akar itu adalah bahwa dia lebih besar sama dengan 0. Tapi ada penyebutnya. Kalau ada penyebutnya, nah ini penyebutnya. Yang ini, kalau hanya dalam akar untuk ini semua, ini lebih besar sama dengan 0. Yang ini lebih besar sama dengan 0. Karena di dalam akar. Terus, khusus penyebutnya nanti, untuk HX yang di sini, HX yang ini yang di bawah ini tidak boleh sama dengan nanti tandanya ya. Jadi tidak boleh sama dengan ini, tidak sama dengan 0. Ya, lihat ya, langsung ya kita buat ya. Itu konsepnya. Yang pertama kita buat dulu dalam akar ini kan GX. Nah, jadi kita buat GX. Nah, ini GX per HX lebih besar sama dengan 0. Yang pertama yang ini, jadi kita tulis dia ini. X tambah 3 ini per, ya kita buat per, bentar ya. Nah ya, ini kita buat 1 kurang X, 1 kurang X, terus 1 kurang 2X, terus 1 kurang 3X. Ini lebih besar sama dengan 0 karena syarat pertama. Tapi yang di bawah nanti tidak boleh sama dengan ya. Yang ini tidak boleh sama dengan untuk garis bilangan ya. Oke, kita buat pembentuknya yang di sini. Yang GX-nya itu yang atas. Kita buat pertama untuk pembentuk yang ini X tambah 3 sama dengan 0 gitu ya. Berarti yang itu X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya pindah ruas ya. Jadi negatif 3 itu 1. Nah, sekarang yang di bawah ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi nanti kita buat 1 kurang X. Ini sekarang yang di bawah ya. Yang di bawah. Nah, pembentuk nilai X-nya. 1 kurang X, yang ini, tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini dia. Ini. Konsep ini, HX ini. Ya. Oke. Jadi pindah ruas ya. Negatif X tidak boleh sama dengan pindah ruas. 1 itu jadi negatif 1. Negatif ke negatif habis. Jadi X-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, terus selanjutnya, yang di bawahnya lagi, yang ini. 1 kurang 2X tidak boleh sama dengan 0. Jadi 1
kurang 2x tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi negatif 2x pindah ruas. Satunya jadi negatif 1. Negatif ke negatif habis ya. Jadi x tidak boleh sama dengan 1/2. Gitu aja ya. Oke, satu lagi. Satu lagi pembentuk yang penyebutnya ya. Ini penyebut nih. Nah, ini 1 kurang 3x tidak boleh. 1 kurang 3x tidak boleh sama dengan 0. Nah, syarat ini. Oke, terus negatif 3x. Ini negatif 3x. Pindah ruas negatif 1 jadinya ya. Nah, jadinya yang ini bahwa x tidak boleh sama dengan 1/3. Negatif ke negatif habis. Nah, ini udah dapat nih. Tinggal kita gambar. Nah, kita gambar dalam garis bilangan ya. Nah, kita gambar dalam garis bilangan. Kita buat yang ini. Oke. Tuh. Sekarang kita lihat angka yang paling kecil mana. Yang paling kecil negatif 3, 1, 1/2, 1/3. Oh, berarti negatif 3 yang paling kecil ya. Berarti negatif 3. Nah, negatif 3 ini negatif 3. Nah, ini negatif 3 terus 1/3 ya, baru 1/2 nanti. 1/3 di sini kira-kira. 1/3 baru 1/2. 1/2 terus baru 1 ya. Nah, inilah dia maksudnya tadi tidak boleh sama dengan ini, yang ini. Yes, yang dari bawah tidak boleh sama dengan, berarti dia kosong aja seperti ini, bukan hitam ya. Tapi yang dari atas yang ini boleh sama dengan ini, boleh sama dengan yang ini. Ini pembentuknya kan negatif 3. Jadi ini hitam. Artinya negatif 3 juga termasuk nanti ya. Ini hitam. Yang dari bawah tidak boleh sama dengan nih. Ini kosong. Jadi nggak perlu hitam ya. Itu pengertiannya. Oke. Untuk garis bilangan. Sekarang untuk melihat positif, negatif atau positif negatif, caranya boleh uji titik dulu ya. Yang ini pertama kita uji. Sesudah 1 berapa? 2. Nah, misalnya kita uji 2 ya. Ini kita buat dulu uji titik aja ya. Ini uji titik. Yang ini kita pindahkan coba. Yang ini. Nah, dia kita uji titik ya. Kita uji titik aja. Ini ke sini. Tapi ini hapus aja lah ya. Konsepnya udah paham. Ini hapus. Biar kita uji titik ini. Biar paham cara menentukannya. Kita uji titik ya. Misalnya di sini pokoknya yang ini tadi komponen ini yang di bawah ini kan dari penyebut yang ini. Jadi nggak boleh sama dengan. Jadi nggak boleh hitam ya. Sekarang kita mau menentukan apakah di sebelah kanannya ini positif apa negatif. Atau negatif kan gitu. Sesudah 1 kan bisa 2, 3 gitu. Kita coba 2. Kita coba 2 ya. Uji titik namanya ini. Uji titik. Uji titik lah ya. Titik. Nah, sekarang kita coba angka 2. Nah, 2 tambah 3 di atas ya. 2 tambah 3. X-nya ganti 2 gitu. Terus di bawah kita buat di bawahnya 1 kurang 2. 1 kurang 2. 1 kurang 2 kali 2. Nah, terus 1 kurang 3 kali 2. Kan gitu kan? Nah, 2 tambah 3, 5 positif gitulah ya. Positif, gitu. Per 1 kurang 2, ini 1 kurang 2 negatif. Ini negatif. 1 kurang 4, yang ini negatif juga.
Negatif kali negatif nanti jadi positif ya. Ini kali negatif. 1 kurang 6 negatif juga kali negatif. Ini positif kali negatif, berarti positif per negatif. Berarti negatif. Berarti yang di sini negatif ya. Nah, gitu caranya. Nah, itu negatif. Jadinya itu uji titik seperti itu. Kalau mau uji titik seperti itu. Jadi kita paham caranya bagaimana menentukan apakah dia positif atau negatif sesudah angka 1 itu ya. Itu uji titik namanya ya. Nah, kalau kita sudah buat ini tadi ini negatif tadi ya. Atau mau dibuat di sini, nggak apa-apa lah ya. Uji titik. Uji titik. Titik sesudah sesudah angka 1. Jadi sesudah angka 1, misalnya 2 ya. Kita ambil X-nya 2, ini 2, gitu ya. Nah, kalau mau buat gitu nggak apa-apa juga. X sama dengan 2. Nah, kita masukkan ke soalnya. X-nya ganti 2 tambah 3 per, boleh juga ya. 1 kurang 2, 1 kurang 2 kali 2, 1 kurang 3 kali 2. Kita lihat ini sama dengan, nah di lah ya. Ini sama dengan di atas 5 per 1 kurang 2 negatif 1 kali 1 kurang 4 negatif 3, 1 kurang 6 kali negatif 5. Nanti di bawah nanti 5 per ini 3 negatif 15. Artinya hasilnya kan negatif, makanya ini negatif ya. Nah, ini negatif. Oke. Terus pangkatnya ganjil, artinya ini kan satu semua nih, 1 1 1 1. Jadi dia selang-seling. Kalau dia pangkatnya ganjil dari negatif jadi positif, dari positif jadi negatif, dari negatif jadi positif, dari positif jadi negatif. Itu maksudnya selang-seling. Kalau dia pangkatnya 1 1. Nah, kalau ada nanti yang pangkatnya 2 nih, pembentuk setengah ini misalnya, pangkat 2 yang ini. Yang ini pangkat 2 maksudnya ya. Yang ini 1 kurang 2 pangkat 2. Nah, jadi dari sini, dari negatif ini tetap dia negatif. Maaf. Dari sini, dari yang positif ini, kalau ke sini jadi positif dia kalau genap. Ya. Nah, seperti itu kalau dia pangkatnya genap. Oke, terus yang ini bisa juga diuji di sini. Antara setengah 1/2 ke 1 bisa 0,75 atau 3/4. Boleh diuji seperti ini. Pasti dia nanti positif. Nah, misalnya 0,75 tambah 3. Nah, pasti nanti positif. Di sini juga seperti itu. Di antara 1/3 dan 1/6. Cara membuatnya, kalau mau uji tutup, mau uji titik, bisa caranya gini. Jadi ini untuk mencari apa pecahan di sini kali silang aja. 2 kali 3, 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 3 kali 2, 6. Ini per 6, ini per 6. Nah, belum ada di antaranya bilangannya. Naikkan aja dia jadi per 12. Ini per 12. Ini jadi 12 dibagi 6. 2. 2 kali 3, 6 ya. Terus ini 12 dibagi 6 itu 2. 2 kali 2, 4. Nah, ini. Berarti di antaranya ini 5 per 12. Boleh diuji ini 5 per 12. Di sini. Nah, gitu caranya. Kalau belum ketemu, penyebutnya perbesar lagi 24, 24. Nah, seperti itu, 18. Seperti itu ya. Oke, itu kalau uji titik. Untuk menentukan nanti diujilah 5 per 12. Nah, kelihatan nanti pasti negatif ya. Itu kalau uji titik. Oke, paham ya? Untuk menentukan di daerahnya itu atau di antara dua bilangan itu ya. Kemudian di sini banyak ini. Negatif 2, negatif 1, 0 lah. Bisa kan? Bisa. Terus di sini negatif 4, negatif 5, negatif 6. Bisa uji titik. Masukkan nanti ke dalam. Hasilnya pasti dia
positif atau negatif. Misalnya 0 nih, 0. Kita buat nih. 0 tambah 3, positif 3 kan? Terus positif. 1 kurang 0, 1 kurang 0, positif. 1 kurang 0, positif. 1 kurang 3 kali 0, positif. Nah, ini kan positif ini, betul kan? Positif ini kan? Nah, seperti itu maksudnya ya. Uji titik ini seperti itu. Oke, yang ini. Terus sekarang baru kita lihat, ini negatif sepertiga tadi ya. Negatif, intinya yang mau kita lihat adalah negatif. Sekarang kita mau lihat ini di soalnya lebih besar dari 0, itu negatif apa positif? Kita mau lihat ini negatif atau positif, gitu dia. Oh, lebih besar dari 0 ya tentu positif 1, positif 2, positif 3, berarti positif. Berarti kita ambil yang positif. Inilah yang positif. Ini positif ya. Inilah dia arsirannya positif. Berarti ini lihat ya, yang dihitamkan ini sama dengan, berarti bisa kita buat nanti domain fungsinya. Domain fungsi, domainnya ya. X di mana? Nah, ini pertama. Yang ini kan diantaranya nih. Ini diantara ya. Jadi diantara ini nanti gini sama dengan. Ini enggak sama dengan karena dia bukan hitam. Gitu ya. Ini juga seperti itu. Nah, ini enggak ada sama dengannya karena dia kosong bulatannya ini, bukan hitam. Nah, gitu ya. Itulah yang mau kita pindahkan ke bawah. Oke? Karena diantara. Berarti tinggal kita buat bahwa negatif 3 lebih kecil sama dengan, ada sama dengannya. Nah, X lebih kecil dari sepertiga, nggak ada sama dengannya. Atau ini bisa juga dibuatnya nanti dalam bentuk gini ya. Nah, atau dalam bentuk terserah nanti ya. Oke, atau yang ini juga 1/2 lebih kecil dari X, tidak ada sama dengannya, tidak ada. Kenapa? Karena bulatannya ini bukan hitam. Oke? Nah, ini tidak ada sama dengannya. Terus lebih kecil dari 1. Kemudian, ini 1 ya. Baru, koma. Tapi di sini aja kita buat biar muat ya. Kita geser bentar ya. Oke, ini. Baru kita buat. Bentar ya. Ya, inilah domain fungsi. X, nah ini X elemen real. Nah, gitu aja. Ini hanya nambahin aja. Oke. Nah, jadi inilah dia. Ini kurung awal ya. Inilah hasilnya. Domain fungsinya. Domain fungsinya adalah X, di mana X diantara negatif 3 sama dengan, atau cara bacanya, negatif 3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil, nggak ada sama dengannya sepertiga, atau 1/2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1, X elemen real. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu cara bacanya. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih. Tetap semangat.